My heart is my home. Hatiku adalah rumahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dan dengan perpaduan nikmat tersebut kita dapat menambah khazanah keilmuan kita. Salawat serta salam kita hanturkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammadin, yang mana kita kelak sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Di bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan kita banyak kebaikan. Tapi sering kita melihat kebaikan Allah itu dari segi materi saja. Allah itu baik kalau kita punya harta yang banyak. Allah itu baik kalau kita punya tanah yang luas. Allah itu baik kalau kita punya mobil-mobil yang mewah. Tapi kalau kebaikan Allah hanya diukur dari itu aja, maka sedikit orang yang mendapatkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengajak untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah yang lainnya. Benar, kalau kebaikan Allah kita punya harta yang banyak. Benar, kebaikan Allah kita diberi tanah yang luas. Dan benar juga kebaikan Allah kita diberikan mobil-mobil yang mewah. Tapi banyak kebaikan-kebaikan Allah yang non material, justru esensi daripada kebaikan itu tersebut. Mari kita renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Ada 4 hal, bila mana Allah berikan 4 hal ini, maka dia sungguh telah diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa saja 4 hal ini? Yang pertama, qalban syakirah. Orang yang diberikan oleh Allah hati yang pandai bersyukur. Ada ungkapan mengatakan my heart is my home. Hatiku adalah rumahku. Orang yang hatinya luas, rumah yang kecil luas jadinya. Tapi kalau orang yang sempit hatinya, rumah yang luas sempit jadinya. Maka dari itu orang yang pandai bersyukur bisa mensyukuri nikmat Allah, dan semakin dia bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambah nikmat tersebut. Di zaman sekarang ini banyak orang kaya tapi bingung mau diapakan hartanya. Itulah tanda-tanda orang yang miskin hatinya. Maka orang yang diberikan oleh Allah hati yang pandai bersyukur, maka itu sudah diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lalu yang kedua, apa? Walisanan zakirah. Orang yang diberi lidah yang pandai bersyukur, menyebut nama Allah dengan arti yang seluas-luasnya. Bertasbih ia berzikir, bertahmid ia berzikir, bertahlil ia berzikir, dan seterusnya menyebut nama Allah. Serta fenomena-fenomena alam, melihat segala sesuatu yang mengagumkan, itu pun juga zikir. Bukankah Islam mengajarkan itu semua? Mulai dari hal yang kecil. Pertama, mengawali segala sesuatu pekerjaan dengan bismillah. Melihat sesuatu yang hebat dengan subhanallah. Melihat sesuatu yang luar biasa, masya Allah. Mengakhiri segala sesuatu pekerjaan dengan alhamdulillah. Itu semuanya zikir. Oleh karena itu, mengaitkan segala sesuatu itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah zikir itu. Hidup yang larut dengan alur ketuhanan. Maka beruntunglah orang-orang
yang diberikan lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga apa? Wa badanan 'alal bala'i sabira. Orang yang diberikan badan yang tegar dalam menghadapi segala cobaan. Tegar dalam menghadapi segala tantangan. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan kebaikan ini. Orang yang tegar dalam menghadapi cobaan dan orang yang tegar dalam menghadapi tantangan. Sebab tantangan itu penting. Kalau kita kagak ada tantangan, yang ada kita tidur mulu. Oleh karena itu, apa sih cobaan Allah? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa nabluukum bil khairi wasyarri. Aku akan uji dengan yang baik dan yang buruk. Dengan miskin, dengan yang kaya, dengan sehat, dengan yang sakit. Maka bukan cuman miskin cobaan itu, kaya juga cobaan. Bukan cuman sakit cobaan itu, sehat juga cobaan. Kan orang kita kan begitu. Kalau ada cobaan, kalau yang jelek-jelek doang. Dan kalau lagi sakit, ya Allah, kenapa ini lagi dicoba sama Allah? Ntar kalau lagi sehat, dia lupa sama daratannya. Kalau lagi miskin, dia bilang lagi diuji sama Allah. Ntar kalau lagi kaya, dia lupa sama daratannya. Maka fenomena seperti ini, apa? Orang banyak yang sukses diuji dalam kesusahan, tapi gagal berantakan diuji dalam kekayaan, kesehatan, dan seluruhnya. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas keimanan kita, maka semakin tinggi juga cobaan yang diberikan. Semakin tinggi kita berpegang teguh pada agama, maka semakin tinggi juga cobaan yang menimpa kita. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan badan yang tegar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, yang keempat, apa? Wa zaujatan sholihatan. Orang yang diberikan kebaikan, istri yang solehah. Tidak ada suami yang sukses, tidak ada suami yang sukses tanpa ada peran serta daripada istrinya. Maka baginda Rasul kenapa menikahi Sayyidah Siti Khadijah? Apa pertimbangan Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Siti Khadijah? Yang pertama, jika Rasulullah hanya menuruti hawa nafsunya, bahasa kita yang sekarang, pasti Rasul akan mencari ABG-ABG saja. Tapi jelas di sini Rasul mengajarkan kita mencari istri juga mencari pendamping. Apa bedanya ini? Setiap perempuan bisa menjadi istri, tapi tidak setiap istri bisa menjadi pendamping. Sejarah membuktikan Rasulullah ketika itu dalam keadaan kesusahan, banyak yang memusuhinya, tapi Sayyidah Siti Khadijah selalu membantu dan mengorbankan hartanya untuk memperjuangkan Islam dan memperjuangkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, rumah tangga yang sukses di tempat lain, maka terdapat pada istri yang soleha. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang diberikan kebaikan istri yang soleha. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita renungin 4 hal tersebut. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan merenungkan 4 hal tersebut, sehingga kita dapat diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.